melihat konvergensi dari deretnya, deret konvergenan dari deret. Kemudian bagaimana kita menggunakan deretnya dalam deret makrorin ya. Nah, kemudian eh, yang sekarang deret itu kita gunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial linear ya. Jadi kita anggap dulu solusinya berbentuk deret Y sama dengan sigma n x pangkat n ya. Kemudian disubstitusi, kemudian nanti kita cari A0, A1, A2 dan seterusnya ya, sehingga memperoleh deret yang merupakan fungsi hasil penyelesaian dari persamaan diferensial. Nah, kalau kita punya persamaan diferensial seperti tertulis di persamaan satu, yaitu jadi koefisien dari Y double aksen kan A2X ya. Nah, kita bisa bentuk dulu bentuk standarnya, yaitu koefisien dari Y double aksennya satu ya. Ini artinya semuanya dibagi dengan koefisien dari Y double aksen ya. Jadi koefisien dari aksennya berarti menjadi A1 dibagi A2 ya. Koefisien dari Y-nya A0 dibagi A2 ya. Jadi di sini A1 per A2 itu disebut PX, A0 per A2 disebut QX ya. Nah, kemudian kalau P dan Q itu keduanya analitik pada titik X0, maka X0 itu disebut ordinary point ya. Jadi ordinary point itu titik yang bukan titik singular ya, atau kalau yang tidak ordinary itu kita sebut sebagai singular point. Jadi biasanya kalau ada fungsi polinom itu yang penyebutnya nol itu menjadi titik singular ya. Nah, ordinary itu yang bukan titik singular. Nah, ini contoh ada persamaan diferensial ini. Tentukan semua titik singular dari persamaan diferensial ini. Jadi kalau ini dibagi dengan X semuanya, jadi Px-nya menjadi itu ya. Qx-nya sin X per X. Jadi Px-nya X dibagi X kali X min S1 min X ya. Jadi ini kan bisa disederhanakan ya, X-nya dicoret ya. Ini juga dicoret. Jadi hanya sepersatu min X. Nah berarti di situ pada Px itu nol bukan titik singular ya. Tapi titik singularnya adalah satu ya. Titik singularnya satu. Kemudian Qx secara apa namanya, secara tertulis kelihatan tertulisnya di situ ada pembagian dengan X. Nah, tapi sinus itu bisa kita uraikan dalam deret Maclaurin ya, yang muncul di pangkat-pangkat ganjil ya. Jadi menjadi seperti ini ya. Jadi Qx sama dengan sin X per X, sin X-nya diganti dengan deret ya, untuk seperti ini. Jadi kita kan setiap suku itu memuat X ya. Yang paling depan kan X saja. Yang suku kedua X pangkat 3, suku ketiga X pangkat 5, dan seterusnya. Jadi X-nya makin besar pangkatnya ya. Kemudian kalau dibagi X ya berarti yang suku pertama menjadi satu ya, suku kedua menjadi X kuadrat per 3 faktorial dan seterusnya. Ya, artinya apa? Sekarang sudah tidak ada lagi penyebut X setelah disederhanakan. Jadi pada X-nya berarti nol itu bukan titik singular ya. Jadi X-nya itu analitik di mana-mana ya. Nah, tadi yang PX itu analitik di mana-mana kecuali di X sama dengan satu ya.
Jadi secara keseluruhan dari persamaan diferensial ini titik simularnya hanya di X sama dengan satu saja. Ya, jadi X sama dengan nol bukan titik simular. Contoh kedua, tentukan solusi deret di sekitar X sama dengan nol untuk persamaan diferensial ini. Ini persamaan diferensial tingkat satu ya. Jadi karena ini masih apa namanya awal ya, jadi yang paling sederhana dulu ya. Nah, dari persamaan diferensial ini kok usianya kan nggak ada yang punya titik singular ya. Jadi analitik di mana-mana ya. Sehingga kalau analitik di mana-mana berarti di titik nol itu analitik ya. Di X sama dengan nol itu bukan titik singular. Jadi ordinal point sehingga bisa bisa kita ambil deret YX sama dengan sigma N X pangkat N ya. Jadi ini artinya deret dengan pusat di X sama dengan nol ya. Jadi dengan pusat di X sama dengan nol ini disebut sebagai about X ya. About X sama dengan nol ini ya. Mana di deret pangkat di sekitar X sama dengan nol. Deret pangkat di sekitar X sama dengan nol. Nah, kemudian kalau kita punya Y-nya itu berarti Y aksen ya. Kita bisa cari Y aksennya. Untuk mencari Y aksen ya kita buat aja tetap sigma ya. Jadi Y aksen X-nya adalah sigma N kali AN X pangkat N min 1 ya. N-nya mulai 1 sampai ke X. Nah, jadi N-nya mulainya 1 bukan dari 0 lagi ya. Itu turunan dari Y ya. Nah, kemudian kita substitusi. Substitusi ke persamaan ini. Ke Y aksen 2X Y sama dengan 0. Nah, substitusinya begitu ya. Nah, hasilnya menjadi ini ya. Jadi aksennya berarti kan sigma N AN X pangkat N min 1. N-nya mulai dari 1 hingga ditambah 2X Y. 2X kali sigma AN X pangkat N. N sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Sama dengan 0 ya. Nah, karena di suku kedua ada X ya, di luar sigma, jadi X-nya kalau masuk menjadi X plus 1 ya. Jadi ini menjadi sigma N A N X pangkat N min 1 ditambah 2X-nya masuk jadi sigma 2 AN X pangkat N plus 1 ya sekarang. Karena X-nya masuk jadi situ ya. Sama dengan 0. N mulai dari 0 tak hingga. Ya, jadi yang satu pangkatnya N min 1, yang satu pangkatnya N plus 1. Nah, ini bisa kita samakan ya. Kita samakan menjadi semuanya pangkat K ya. Jadi diganti menjadi pangkat K. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, kalau yang di sini langsung direkan ya, tapi nanti kita bekerjanya
Jadi di sini menjadi yang ini ya. Kalau n-1-nya sama dengan K, berarti n-nya sama dengan K plus 1 ya. Ya. Kalau n-nya 1, K-nya 0 ya. Dari n sama dengan 1, K-nya sama dengan 0 ya. Jadi yang ini menjadi sigma K sama dengan 0, n-nya menjadi K plus 1. K plus 1, AN. Jadi, nah, K plus 1, AK plus 1, X pangkat sering keluar sendiri. Ya, di coretan di atas itu berubah ininya ya. Jadi saya tulis di sebelah kanannya. Jadi menjadi kalau sigma K sama dengan 0 sampai tak indah ya, pasti berubah begitu. Kenapa? Saya tulis di bawah sigma K sama dengan 0, K plus 1, A K plus 1. Nah, jadi dari ini n-nya adalah K plus 1, AN berarti A K plus 1, X pangkat K ya. Jadi K-nya kan n-1 ya. Ditambah sigma. Nah, ini kalau kita ambil K-nya ya, jadi K-nya itu n plus 1 ya. K-nya sama dengan n plus 1. Jadi ini untuk yang ini ya. Untuk yang ini. Berarti n-nya berapa nih? N-nya sama dengan K-1 ya. Jadi kalau n-nya 0, K-nya mulai 1 ya. Jadi K-nya mulai 1. Kemudian ini saya sampai tak 3. Kemudian 2 AN. Jadi A dan N-nya adalah K-1. Jadi A K-1 X pangkat K. Kemudian 0. Ya, jadi sudah sama untuk pangkat X-nya ya. Nah, ini K-nya yang satu mulai 0, satu mulai 1 ya. Ini ya berarti yang mulai 0-nya dikeluarkan dulu. Jadi kalau K-nya 0, berarti ini 1A1 ya. Itu menjadi A1 X pangkat 0. Jadi X pangkat 0 itu 1 ya. Ditambah sigma K-nya mulai 1 sampai tak hingga ini sampai tak hingga ya. K plus 1, nah K plus 1
X pangkat K ditambah ini sigma sama dengan 1 sampai tak hingga 2 A K min 1 X pangkat K sama dengan 0. Jadi di situ K-nya sudah semuanya mulai 1. X-nya sudah pangkat K sama ya. Jadi bisa digabung. Jadi menjadi A1 ditambah sigma K-nya 1 sampai tak hingga ini menjadi K plus 1 A K plus 1 ditambah 2 A K min 1 ya. X pangkat K sama dengan 0 ya. Nah, berarti dari situ kita peroleh A1-nya 0 ya. Jadi kan ini A1, ini 0, jadi A1 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk K-nya mulai 1, berarti pakainya yang ini. Jadi AK plus 1-nya, jadi dari persamaan ini sama dengan 0 ya. Jadi yang ini kan sama dengan 0 ya. Berarti AK plus 1 sama dengan, ini dipindah ke kanan, 2, min 2. AK min 1 dibagi K plus 1 ya. Jadi K-nya lebih dari sama dengan 1. Berarti mulainya A2 ya. Bisa dipahami ya. Jadi AK plus 1 sama dengan 2 AK min 1 dibagi K plus 1. K yang lebih dari 1. Jadi A1-nya sudah 0 ya. Jadi kalau di sini ini sudah ditulis A1 0. Kemudian A2-nya, jadi A2 ini kan berarti K-nya 1 ya. Coba di coret-coret itu sudah penuh di situ. Jadi kalau K-nya K-nya 1 berarti A2 sama dengan ya. A2 sama dengan min 2 A, A0 ya. Jadi min 2 A0 dibagi K-nya tadi 1 ya. Dibagi 2 ya. Sama dengan min A0 ya. Jadi A2 sama dengan min A0. Nah, di bawahnya cocok kan ya. Jadi ini sudah cocok, ini sudah cocok. Nah, kemudian kalau K-nya 2 menjadi ketemu A3. Jadi kalau K-nya sama dengan 2, di sini ketemu A3 ya. Dan seterusnya. Jadi kalau mau pakai yang dijabarkan seperti persamaan boleh ya, silakan. Kalau mau dibuat bentuk rumus ya, seperti yang saya tulis di yang merah-merah itu ya, itu boleh ya, silahkan ya. Jadi nanti untuk selanjutnya sih lebih banyak kita buat seperti yang saya tulis itu. Yang dicari kan A1, A0 dulu ya, A0, A1. Di situ A0-nya menjadi konstanta ya, parameter. Kemudian A1-nya sama dengan 0, A2-nya min A0, A3-nya 2, min 2 per 3 A1, berarti sama dengan 0 ya, karena A1-nya. A4-nya min setengah A2 ya. Kemudian A2 diganti min A0 ya. Jadi setengah A0 dan seterusnya. Jadi karena di situ yang pangkat ganjilnya 0, jadi yang pangkat genap yang kita masukkan ya. Jadi kalau yang diminta itu ada 4, misalnya 4 suku pertama yang tidak 0,
Nah, di sini baru A2, jadi baru A0, kemudian A2, A4 ya, jadi baru 3. Jadi kurang satu lagi A6 ya, dicari A6. Kalau yang diminta 4 suku pertama. Ya, jadi kalau ini yang ditulis di situ 3 ya, 3 suku pertama ya, tidak 0. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Nah, ini penjelasan yang nomor 8, 9, 10 ini yang cara sudah saya tulis tadi ya. Jadi menggunakan bentuk umum. Jadi kalau pangkat itu bisa kita ubah ya. Pangkat yang tidak sama atau pangkat tadi Pak contohnya kan pangkat Kamen 1 dan pangkat K satu ya tadi ya. Jadi K-nya sama dengan N plus 1. Ada N plus 1, yang satunya N min 1. Itu diganti menjadi pangkat K semua supaya bisa digabung. Nah, dengan cara seperti yang tadi. Jadi dimasalkan kemudian disubstitusi. Ya, ada pertanyaan sampai di situ. Dari cara yang tadi saya tulis ya sudah ada. Nah, kemudian kalau diminta sampai menemukan rumus umum dari N, ya kita harus rinci seperti ini. Jadi dilihat pola ya, melihat pola. Jadi kalau pola itu tidak bisa hanya kita lihat hanya misalnya 4 ya, atau 3 ya. Jadi kita akan cari sebanyak-banyaknya supaya tidak ada kekeliruan dalam menentukan rumus umum ya. Nah di sini yang ganjil-ganjil itu keluarnya 0 semuanya. Jadi yang keluar hanya yang genap saja ya. Yang genap secara umum jadi A2N sama dengan min 1 pangkat N, dan di situ tandanya kan berubah-ubah ya, min plus. Kemudian dibagi N faktorial ya. Jadi kan ada per 2, ada per 3 faktorial, per 4 faktorial, dan sebagainya. Dikalikan A0 ya. Itu untuk A2N, jadi yang genap ya, kalau yang kecilnya 0. Ya, sehingga kalau ditulis ya, berarti Y-nya sama dengan A0 ya. Kan awalnya kan A0 ditambah A1X ya. A1-nya kan 0, jadi 0X ya. Ditambah A2 E kuadrat. A2-nya apa? Jadi A2-nya. A2-nya min A0 ya. Dan seterusnya ya. Jadi apa yang sudah kita peroleh kita tulis dalam bentuk deret. Itu yang merupakan solusi ya dari sama diferensial tadi. Nah nanti di sini untuk mencari rumus umum dari koefisiennya itu kadang sulit ya. Jadi tidak selalu gampang kita lihat polanya. Jadi kalau nanti polanya itu sulit untuk kita temukan ya, kita gunakan penulisan yang hanya misalnya 4 suku pertama tidak nol atau 5 suku pertama tidak nol. Jadi ada A0 dan A ditambah A1 E ditambah A2 E kuadrat dan seterusnya sampai misalnya permintaannya 5 ya 5 atau 4 ya 4. Jadi kalau misalnya pangkat ganjilnya seperti yang contoh tadi, pangkat ganjilnya 0 terus, ya berarti yang masukkan adalah pangkat genap. Jadi pangkat ganjilnya karena 0 nggak dihitung ya. Karena tempat suku pertama tidak 0 ya, yang suku genap-genap saja yang dimasukkan. Karena yang ganjilnya 0 tidak dihitung. Ya, kemudian ini contoh yang berikutnya. Ada pertanyaan mungkin kayak yang tadi? Kalau ada pertanyaan silakan sebelum lanjut ke contoh yang kedua. Jadi ini sebetulnya untuk yang solusi deret ini kita benar-benar harus menulis ya, jadi nggak bisa hanya membaca ya, harus menulis ya, kemudian ya kita bisa menentukan A0, A1, A2 dan seterusnya.
Jadi kalau hanya membaca itu nggak mungkin bisa paham ya. Sehingga nanti di situ banyak soal, silakan mencoba. Jadi silakan mencoba, karena yang di forum diskusi itu ada banyak ya soal-soalnya. Boleh coba satu aja kalau memang sudah bisa menyelesaikan sendiri tanpa tanpa nyontek, ya itu sudah paham berarti ya. Izin tanya Pak, Ya, berarti kalau hasil akhirnya cuma tiga koefisien pertama, nggak saya bentuk pola, nggak apa-apa ya Pak? ya nanti dalam soal itu akan ada permintaannya. Kalau misalnya tentukan solusi sampai memperoleh bentuk umum, ya berarti harus bentuk umum ya. Tapi kalau eh, tentukan solusi dari solusi dari persamaan diferensial berikut, ya, cukup sampai 4 suku yang tidak nol, misalnya 4 suku tidak nol atau 5 suku tidak nol, berarti ya nanti sampai 5 suku kemudian ditambah titik-titik-titik itu ya. Artinya sebetulnya deretnya itu masih ada buntutnya ya. Jadi hanya ditulis sampai yang tidak nol 4 saja gitu ya. Oke Pak. Jadi nanti sesuai permintaan yang ada di soal saja. Nanti di buku di soal-soal bahan diskusi juga saya ambilkan dari buku itu juga seperti itu. Ada yang hanya tentukan 4 pertama yang tidak nol, tapi ada yang tentukan bentuk umum dari solusinya ya. Jadi kalau bentuk umum ya memang harus kita cari sebanyak-banyaknya dulu ya. A0, A1, A2, A3, A4, A5 sehingga polanya bisa terlihat. Jadi kalau hanya 3 itu belum bisa terlihat polanya. Ya, yang contoh 3 ini tingkat 2 ya. Kalau tadi kan tingkat 1 ya. Tingkat 2. Jadi ini X sama dengan 0 adalah ordinary ya. Karena nggak ada titik singular di situ ya. Nah, kemudian Jx sama dengan sigma AX, X pangkat N. Ya. Sigma N, X pangkat N. Karena dari 0 sampai tak hingga. Sama ya. Jadi ini pusatnya di 0 karena tadi 0 ordinary poinnya. Kemudian turunkan di aksen sama dengan sigma N, AN, X pangkat N1. N-nya di situ mulainya dari 1 ya. Kalau tadi kan Y-nya N-nya mulai dari 0 ya. Di aksen N-nya mulai dari 1, ya double aksen nanti eh, N-nya mulai dari 2 ya. Jadi kalau diturunkan lagi, ya double aksen sama dengan sigma N dari 2 sampai tak hingga N kali N min 1 kali N X pangkat N min 2. Jadi pangkatnya berkurang lagi ya. Jadi N min 2. Nah, kemudian dari Y aksen dan Y double aksen disubstitusi ke persamaan 14 ya. 2Y double aksen ya. Dimasukkan di situ. Ditambah X kali Y aksen. Ditambah Y sama dengan 0 ya. Nah, di sini terlihat pangkatnya di sini beda-beda ya. Ini pangkat N-2. Kemudian di sini pangkat N. Pangkat N ya. Kemudian di sini juga pangkat N ya. Kemudian mulai N-nya juga beda ya. N-nya dari 0, N-nya dari 1, N-nya dari 2 ya. Jadi berbeda. Nah, nanti semuanya ini harus kita samakan supaya bisa digabung jadi satu sigma ya. Jadi menjadi satu sigma. Karena yang sigmanya ada 3 ya. Nah, ini kita harus gabung menjadi satu sigma. Ya, caranya bagaimana ya? Kalau yang suku pertama di situ berarti N-2 itu diambil sebagai K ya. Jadi ini sebagai K ya. Kalau K-nya N-2 berarti N-nya K plus 2 ya. Nah, jadi ini N-nya sama dengan K plus 2. Kalau N-1
Ya, yang benar K plus 1 jadinya ya. Nah, disubstitusi ke sini menjadi sigma. Nah, ini kalau N-nya 2, K-nya berapa? N-nya 2, K-nya nol. N-nya 2, K-nya 0 ya. Jadi K-nya mulai 0 ya. Jadi sigmanya berarti mulai K sama dengan 0 sampai tak hingga kemudian 2N ya. 2N-nya berarti K plus 2 ya. N minus 1, K plus 1. Jadi ini 2 ya. 1. A, AN berarti A K plus 2. X pangkat K ya. X pangkat K ya. Jadi menjadi seperti ini. Ya, jadi suku yang ini ditulis dalam bentuk ini. Jadi sudah pangkat K. Kemudian kalau kita substitusi karena yang suku kedua dan suku ketiga kan X-nya sudah pangkat N ya. Ini X pangkat N berarti ya K-nya sama dengan N ya. Jadi sama-sama pangkatnya K ya. Jadi N-nya kita ganti dengan K ya. Jadi menjadi seperti ini. Ya, jadi kalau X-nya sudah pangkat K semua, langkah berikutnya adalah melihat mulai dari K-nya. Ini mulai dari 1, ini mulai dari 0, ini mulai dari 0. Nah, berarti untuk bisa digabung ya semuanya harus mulai dari 1 ya. Jadi yang mulai dari nolnya dipisah ya. Jadi kalau dipisah berarti ini kalau K-nya 0 yang di sini apa? Jadi 2 kali 2, 4 kali 1 ya. Jadi 4 A 2 ya. Jadi menjadi 4 A2 4 A2 X pangkat 0 ya. X pangkat 0 itu 1 ya. Jadi hanya 4 A2 saja. Ditambah sigma K sama dengan 1 sampai tak indah ya. Ini 2 K plus 2 K plus 1 A K plus 2 X pangkat K ya. Jadi yang suku pertama ini dipisah untuk 4A2. Nah, kemudian suku keduanya tetap, suku ketiganya di sini menjadi K-nya 0 ya, K-nya menjadi A0 ditambah jadi A0 X pangkat 0, jadi A0 saja. Ditambah sigma K-nya mulai 1 sampai K hingga ya. K X pangkat K ya. Jadi ini yang suku terakhir ini, kalau suku yang tengah sama ya, K-nya sudah 1 ya. Nah, jadi semuanya K-nya sudah 1 semua. Nah, kemudian digabung menjadi 1 sigma. Ya, jadi ini kan tadi 4, 4A2, ini kan 4A2 ya, ini ya. Kemudian di sini eh, A0-nya ini ya, A0 masuk ke sini kan. Nah, kemudian yang sigma mulai dari K1, ini kan yang pertama kan 2K plus 2 plus kali K plus 1 ya, kali AK plus 2. Ya, jadi ini ya, ini untuk yang suku pertama, suku keduanya KAK ya. Ini KAK ini suku yang kedua. Ya, jadi ini ke sini. Yang ini tadi dari sini ke sini ya. Nah, kemudian terakhir ini AK ya. AK itu ini. Sudah ya, jadi pangkatkannya tulis di belakang ya. Pangkatkannya ditulis di belakang. Nah, langkah berikutnya apa kalau sudah terbentuk seperti ini? Ya, kita lakukan kesamaan identitas dengan ruas kanan sama dengan 0 itu ya. Jadi 4A2 plus A0 sama dengan 0. Jadi menjadi 4A2 plus A0 sama dengan 0.
Jadi di sini aduannya min A0 per 4 atau min seperempat A0 ya. Itu aduannya. Jadi persamaan identitas yang pertama kita tentukan di situ. Nah, kemudian yang ada sigmanya, koefisiennya harus sama dengan nol juga ya. Jadi koefisien yang ada sigmanya itu kan berarti 2 dalam kurung K plus 2, K plus 1, AK plus 2, ditambah KAK, ditambah AK. Ya. Itu sama dengan nol. Ini sama aja K plus 1 ya. Jadi di sini AK plus 2 itu sama dengan ini min K plus 1 AK ya. Jadi AK-nya ditulis di KAK ditambah ini ya. Kan ini dari pindah ke kanan menjadi negatif ya. Dibagi yang ini tadi jadi 2 K plus 2 dikalikan K plus 1 ya. Nah ini K plus 1-nya bisa coret ya dengan ini. Jadi tinggal apa? AK min AK dibagi 2 K plus 2 ya. Min AK dibagi 2 K plus 2. Nah itu yang kita ambil untuk menentukan kan itu K-nya mulai 1 ya. Jadi K-nya 1 berarti yang ketemu mulai A3 ya. Jadi 1 plus 2 kan 3 ya. Ya, jadi kan tadi A2 sudah ada, A0 sudah ada ya. Jadi kalau kita uraikan, menjadi seperti itu. Ya, jadi tadi min jadi AK plus 2 sama dengan min AK dibagi 2 kali K plus 2 ya. Ini K-nya mulai jadi 1 ya. Jadi kalau K-nya 1 berarti A3. A3 sama dengan min A1. Jadi AK itu kan A1 ya Pak. Dibagi 2 kali 3 ya. 6 ya. Jadi untuk A3-nya. Jadi min seperenam A1 ya. Nah, di situ 6 itu diarahkan ke 2 kali 3. Kemudian bawahnya A4 nanti 2 kuadrat kali 2 kali 4 ya. Nah, 5-nya menjadi 2 kuadrat 3 kali 5 ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita hanya diminta menuliskan 4 suku pertama yang tidak nol ya nggak usah sampai dicari sampai ke A5, A6, A7 ya. Tapi kalau membentuk pola ya sampai kita ketemu ya, kita carinya sampai apa itu kalau belum ketemu ya kita tambah lagi. Gitu. Kadang-kadang seperti yang di sini kan untuk pangkat ganjil dan pangkat genap itu rumusannya beda. Jadi ada kalanya pangkat genap dan pangkat ganjil itu rumusannya beda. Sehingga kalau seperti itu kan ya menjadi 2 kali lipat ya. Kan kalau misalnya hanya mengambil 4 berarti hanya 2 suku ya. Yang genapnya, yang ganjilnya 2 suku. Jadi belum kelihatan polanya ya. Jadi harus ditambah lagi sampai ketemu polanya. Jadi ini katanya seperti ini polanya sampai ketemu A2N sama dengan min 1 pangkat N, 2 pangkat 2N, kalikan N faktorial A0 ya. Ya, jadi untuk ketemu rumus itu ya cukup mudah ya. Jadi kita harus
menganalisis ya, sehingga terbentuk rumusnya. Ya, jadi kemudian di situ yang genapnya kita sebut Y1, yang ganjilnya kita sebut Y2. Jadi Y1-nya kan ada A0 begitu ya. Jadi A0 konstanta sembarangan. Kemudian yang Y2-nya ada A1 ya, sehingga di situ kita bisa tuliskan Y-nya adalah A0 kali Y1 ditambah A1 kali Y2, di mana A0 dan A1 itu konstanta sembarang. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Belum ada, Pak. Ya, sebentar Belum ya. ada. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya contoh keempat. 1 per E kuadrat di depan aksen dan di aksen plus 4 sama dengan 0 ya. Jadi PX-nya seper 1 per E kuadrat. GX-nya seper 1 per E kuadrat juga ya. Jadi PX-nya negatif, yang GX-nya positif. Jadi ini analitik di X sama dengan 0. Jadi kita bisa ambil solusinya dengan pusat di 0 atau di sekitar X sama dengan 0 ya. Sehingga diambil di X-nya adalah ini sigma AN X pangkat N ya. Nah, jadi dasar mengambil itu adalah ya harus kita cek bahwa X0 itu bukan titik singular ya. Jadi X0 itu ordinary point ini. Jadi analitik di, jadi untuk P dan Q-nya analitik di X0 ya, X sama dengan 0 gitu ya. Ya, jadi dari X sama dengan sigma itu berarti kalau kita turunkan di sini Y aksen X ya, ini sigma N AN X pangkat N min 1 ya. N-nya mulai 1 sampai terakhir ya. Kemudian di double aksen X, jadi sigma N kali N kali N min 1 kali AN X pangkat N min 2 ya. N-nya mulai dari 2 ya sampai tak ingat. Kita substitusi ke sini. Ini X plus X kuadrat Y double aksen. Jadi yang ini tuh Y double aksen dikurangi Y aksen ya. Jadi ini adalah Y aksen ditambah Y ya. Ini sama dengan 0 ya. Jadi dari situ kan bisa terlihat ya, X-nya pangkatnya ada yang N-2, ada yang N, ada yang N-1 ya. Jadi yang N ada 2, ini bisa digabung ya. Ini dengan ini sudah ini sama pangkatnya. Nanti dibuat sebagai pangkat K gitu ya. Cuma di situ X-nya pangkatnya sama, N-nya mulainya beda ya. Jadi nanti berarti kita ambil yang mulainya 2 ya. Nah, kemudian dari suku pertama dan suku ketiga yang ada pangkatnya itu N-2 atau pangkatnya N-1, itu harus kita ubah dulu ke pangkat K ya.
Nah, kalau yang tadi X-nya pangkatnya sudah N, ya kita ubah ke pangkat K, ya sama aja. Kalau di situ N-nya mulai 2, berarti K-nya mulai 2. Kalau di situ keusiannya N kali N min 1, ya menjadi K kali K min 1. Ya. Jadi sama ya. AK ya AN yang menjadi AK, ya sama. Tapi kalau yang pangkatnya N min 1 atau N min 2, kita harus misalkan K-nya sama dengan N2, berarti N-nya menjadi K plus 2, dan seterusnya seperti yang contoh tadi. Kemudian di substitusi, ya jadi K-nya sudah pangkat X-nya sudah pangkat K semua ya. Nah, tinggal yang mulai K-nya ya. Mulai K-nya itu cukup pertamanya 0, cukup keduanya 2, cukup ketiganya 0, cukup keempatnya 0. Nah, itu bisa diambil K-nya mulainya 2 ya. Berarti yang mulai yang K-nya 0 kita harus pisahkan. Jadi K-nya 0, K-nya 1 ya. Jadi pemisahannya menjadi agak banyak ya K-nya. Yang suku pertama K0, K1 dipisah. Jadi ada K dan X pangkat 1 ya. Kemudian di suku ketiga dan keempat juga sama ya. K-nya 0, K-nya 1 dipisah ya. Jadi hasilnya menjadi seperti ini. Ya, jadi ada 2A0, 2A2 dikurangi A1 kurang A, ditambah A0 ya. Berarti itu harus sama dengan 0. Jadi karena ini identitas sama dengan 0, berarti koefisiennya semuanya harus 0. Ini harus 0, yang ini juga harus 0, yang ini semua dari sini itu juga harus sama dengan 0 ya. Nah, jadi yang ini pertama, yang ini ya, sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti kalau ambil ini A2, kita mau A2 ya. Ini A3. Jadi sudah ada A0, A1, A2, A3 ya. Persamaan umum dari solusinya kan A0 Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat A3X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Jadi kalau ini sudah ada A0, A1X ya, kemudian A2-nya diambil dari sini. Jadi A1 dikurang A0. A1 min A0 per 2. Atau setengah A1 dikurangi setengah A0 ya. X kuadrat. Sama A3. A3-nya di sini min A0 dibagi 6. X pangkat 3 dan seterusnya ya. Ya, jadi solusinya itu. Jadi kalau yang diminta adalah 4 suku pertama ya sudah selesai ya. Kalau yang diminta bentuk umum harus kita perbanyak lagi untuk A2, dari A0, A1, A2, A3, A4, A5 sampai A6 di situ ya contohnya. Jadi itu saja juga membuat polanya nggak kelihatan, polanya belum kelihatan. Jadi di situ hanya ditulis sampai suku ada ke-6 di situ ya. Di pangkat 6. Jadi A0 kali itu ditambah A1 kali itu ya. Jadi itu bentuk penyelesaiannya menjadi seperti itu. Jadi boleh ditulis A0 kali Y1 ditambah A1 kali Y2. Jadi Y1-nya adalah 1 min setengah X kuadrat min 1/6 X pangkat 3 plus 1/12 X pangkat 4 dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya dimintanya 4 suku pertama ya yang X pangkat 5 nggak usah ya. Demikian juga untuk yang bawahnya 4 suku pertama berarti hanya sampai X pangkat 5, X pangkat 6-nya nggak usah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi sebetulnya di sini tidak sulit, tapi ya karena
banyak yang harus ditulis ya. Kadang-kadang persamaannya kadang-kadang dari koefisiennya, kalau misalnya ada koefisien sin X misalnya, sin X sendiri kan deret ya, jadi menjadi lebih panjang. Pangkat X juga bisa dideretkan ya, pakai deret ya, jadi menjadi lebih panjang. Ya, jadi seperti itu materinya. Itu minggu ke 11 itu juga materinya mirip ya, jadi masih ya tetap ya analisis deret. Jadi deret terus ya yang kita bahas sampai nanti UAS. Ya, oke, kita coba menulis ya dari bahan diskusi. Bahan diskusi pertemuan 11 pertemuan 10 ya, ini pertemuan 10 enggak ada ya. Contoh dulu ini presentasi pertemuan 10 enggak ada ya, jadi saya contoh dulu aja. Ya, coba dicoba. Jadi yang 11 sampai 18 itu find at least 4 ya, 4 non zero ya. Jadi 4 suku pertama yang tidak nol ya. Dari deret ekspansi di sekitar X sama dengan nol untuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini. Ya, misalnya saya contoh nomor 11 ya. Nomor 11 ya. Yaitu aksen, aksen ya. X plus 2, Y sama dengan 0. Jadi ini hanya tingkat 1 ya. Berarti kalau ini kan jelas ya, X sama dengan 0 itu singular, ordinary point ya. Berarti kita ambil YX sama dengan sigma AN X pangkat N ya. 0 enggak. Nah, kemudian kita turunkan satu kali saja. Ya, aksen X sama dengan sigma
N sama dengan 1 sampai tak hingga N AN X pangkat N min 1. Kemudian substitusi. Jadi aksen berarti ini sigma N1 sampai tak hingga N AN X pangkat N1 ditambah X plus 2 sigma N sama dengan 0 tak hingga AN X pangkat N sama dengan 0. Nah, kemudian dikalikan dulu yang suku kedua N AN X pangkat N min 1 ditambah ini X-nya dikalikan berarti menjadi sigma AN X pangkat N plus 1 ya, karena kalikan X ya. X-nya masuk ke dalam sigma ya. Ditambah, ini N-nya mulai dari 0 ya. Ditambah 2 dikalikan ke sini, jadi sigma 2AN X pangkat N ya. N sama dengan 0, tak ingat. Nah, jadi menjadi 3 suku ya, karena di situ ada X plus 2 di situ. Ya, jadi sekarang ada pangkat N-1, ada pangkat N plus 1, ada pangkat N ya. Itu diubah ke pangkat K semua. Jadi di suku pertama berarti K-nya di sini K sama dengan N-1 ya. Jadi N-nya adalah K plus 1. Nah, jadi ini menjadi sigma. Kalau N-nya 1, K-nya 0 ya. N-nya menjadi K plus 1. K plus 1, X pangkat K ya. Ya, jadi ini sudah berpangkat K. Nah, sekarang ini K-nya menjadi N plus 1 ya, beda dengan tadi. Berarti N-nya sama dengan K-1. Ya, jadi kalau N-nya 0, K-nya 1 ya. K-nya mulai 1 sampai tak hingga. Ya, jadi kalau N-nya 0, K-nya mulainya 1. Jadi di situ menjadi AN ya. A K-1, karena ini N-nya N-1 ya. Pangkat K ya. Ditambah, kalau yang ini sudah sama ya. Sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 2 AK X pangkat K. Ya, seperti itu kan. Nah, sekarang yang ada banyak 0 yang harus kita pisahkan supaya nanti bisa digabung mulai K-nya 1 ya. Nah, ini kalau K-nya 0 di sini kan 0 per 1 jadi 1 A1 X pangkat 0, jadi X pangkat 0 itu 1 ya. Jadi menjadi A1 saja kan di sini. Ditambah yang ini ya, ini sigma berarti sigma K-nya 1 sampai tak hingga K plus 1 A K plus 1 X pangkat K. Nah, kemudian ini K-nya sudah mulai 1, jadi tidak usah diubah. X pangkat K ditambah, nah ini mulainya 0 ya, berarti harus dikeluarkan 1. Jadi 2A0
P pangkat 0 itu 1 ya. Ditambah sigma K-nya 1 sampai tak hingga 2K, 2AK ya. P pangkat K sama dengan 0. Ya, sudah. Berarti yang tadi ada A1 dan A0 itu dijadikan satu aja. Jadi ini A1 ditambah 2A0 ya. Ditambah sigma K sama dengan 1 sampai tak-nya. Nah, ini kita gabung sekalian. Yang paling depan berarti K plus 1, K plus 1, AK plus 1. Nah, ini satu kurung besar ya. Kemudian yang di sini AK min 1. Jadi ditambah AK min 1. Ditambah yang ini 2 AK ya. Kurung besar pangkat K ya, sama dengan 0. Ya, tukarnya mulai 1 juga ketemu ya. Nah, berarti yang pertama kita peroleh A1 plus 2A0 sama dengan 0 ya. Artinya apa nih? A1-nya min 2A0. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua dari sigma, di dalam sigma itu berarti ini K plus 1 kali AK plus 1 plus AK min 1 plus 2AK sama dengan 0. Nah, berarti ini kalau mau kita ambil AK plus 1-nya sama dengan min AK min 1 min 2AK per K plus 1 ya. Ini kan mulai dari 1 ya. Nah, jadi kalau kita cari satu per satu untuk, kan tadi sudah ada A1 A2-nya, mulai A2-nya bagaimana. Itu mulai A2-nya. Jadi kita enter lagi. Nah, ini ya, jadi kalau kita ambil banyak satu, sudah mau habis ini. Saya cas dulu. Ya, kalau diambilkannya satu, kan dari ini mulai kannya satu ya. Jadi kalau kannya sama dengan satu, berarti A, A2 ya. Kan tadi yang ada kan ini A0 dan A1. Ini A2-nya sama dengan min, kalau kannya satu berarti min A0 min 2A1
per 2 ya. Atau menjadi min setengah A0 min A1 untuk A2-nya ya. Kemudian kalau K-nya sama dengan 2, berarti di sini menjadi A3. A3 sama dengan min A2 kurang 1, jadi min A1 dikurangi 2 A2 ya, dibagi 2 plus 1, 3 ya. Berarti di sini sepertiga min sepertiga A1. Jadi A1-nya min 2 A0 ya. Jadi ini juga, ini tadi A1-nya diganti min 2 A0 ya. Jadi min setengah A0 min A1-nya min 2 A0. Jadi plus 2 A0 ya. Jadi sama dengan 3 per 2 A0 ya untuk A2-nya. Untuk A3-nya untuk A3-nya min sepertiga A1 min 2 per 3 A2. Nah, jadi kita masukkan min sepertiga A1-nya apa tadi? A1-nya min 2 A0 ya. Min 2 A0 dikurangi 2 per 3 A2. A2-nya adalah 3 per 2 A0 ya. Jadi hasilnya berapa? Ini 2 per 3 ditambah ini 2 per 3 kali 3 per 2 jadi 1 ya. Dikurang 1. Jadi kan ini kan min sepertiga kali min 2. Jadi plus ya. 2 per 3 ditambah, dikurang ya. Jadi plus 2 per 3 dikurang 1 ya. Jadi tinggal min sepertiga A0 ya. A0 ya. Ya, jadi kalau kita berikan Y-nya ya. YX-nya sama dengan A0 ditambah A1-nya min 2 A0X, kemudian A2-nya plus 3 per 2 A0 X kuadrat min sepertiga A0 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi ini solusi yang kita peroleh itu ya. Yang diminta 4 suku pertama tidak 0 ya, sudah cukup ya. Sampai X pangkat 3. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Paham, Pak. Oke, jadi itu contoh ya, satu nomor 11 ya. Nah, yang lain silahkan dicoba. Jadi mungkin ya, supaya nggak nunggu terlalu lama ya malam-malam, jadi bisa mendedikasikan saja untuk mencobanya ya. Jadi mencoba nomor 12 kita baca seterusnya itu ada banyak nih. Ya minimal kan kalau satu orang bisa mencoba ada kok sampai 5 orang gitu sudah.
Ya, jadi kalau sudah bisa jangan mencoba ya, dua soal atau tiga soal, ya, saya rasa sudah paham. Jadi kan itu sebetulnya nggak sulit ya, cuma ya harus telaten aja ya. Jadi menguraikan, kemudian menyamakan dengan luas kanalnya nol ya, menemukan A0, A1, A2 ya. Jadi yang penting telaten dan tulisannya rapi ya. Jadi nanti kalau ujian dalam tulisannya berantakan ya, bacanya nanti apa namanya ya bisa secara psikologis ya orang ini jelek gitu. Itu tulis yang rapi itu jangan berantakan. Ya jawabannya ya akan ketemu dengan benar gitu ya. Oke cukup ya untuk Vikonnya, jadi dilanjut di LMS ya untuk mencoba mengerjakan kemudian diposting di forum ya. Iya, Pak. Ya, jadi boleh nanti mau ada satu orang mengerjakan lebih dari satu juga boleh ya. Yang penting ya kalau semuanya sudah bisa terjawab ya kan untuk menambah ya wawasannya. Tapi yang jelas kalau tidak mencoba itu pasti nanti bingung ya. Harus semuanya mencoba ya. Jadi harus Siap. semuanya mencoba ya. Oke. Nah, kita akhiri aja untuk pertemuan hari ini. Ya, jadi kita masih ada kurang berapa ini pertemuan 11 ya. Harusnya sudah sampai ke Harusnya minggu depan 12 ya. minggu depannya 12. Berarti ini sudah sekarang kan baru pertemuan 10 ya tadi ini ya. Iya, pertemuan Ya, 11-nya belum. belum pertemuan 11-nya belum ya. Ya nanti kita coba cari yang kosong lagi untuk tambah lagi ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.